Bab 136. Pil obat Master Abadi. Magi juga melihatnya sampai melongo, tapi tidak berani banyak tanya. Rocky melihat Bernard, berkata, "Tuan Bernard, kamu adalah yang disewa oleh Ando, untuk datang ke keluarga Wang untuk mengecek penyakit. Aku lihat tubuhmu punya luka dalam, makanya meminta cucumu untuk turun tangan mengobati Kan. Kamu bahkan melihat luka dalam kakekku." Wajah Magi terlintas ekspresi terkejut. Tapi, sangat cepat dia kembali tenang lagi. Dengan tingkat ilmu Rocky, bisa melihatnya juga sangat wajar. Magi berkata, "Kakekku tadinya melakukan pengasingan untuk memelihara lukanya, tahun ini tidak membantu orang mendiagnosa penyakit lagi. Tapi Ando tidak tahu mendapat 2 butir obat dewa dari mana, dengan pertukaran ini, baru membuat kakekku keluar dari gunung untuk mengobati penyakit." "Obat dewa apa?" Rocky seketika juga terkejut. Ternyata masih ada obat dewa yang bisa menggerakkan hati Bernard, juga tidak tahu harta karun berharga apa. Bernard langsung mengeluarkan sebuah kotak mewah dari dekatannya, membukanya dengan hati-hati, berkata, "Aku membawa 2 butir obat dewanya, silahkan Master Rocky mengeceknya." Magi berkata, "Ando pelit, dia hanya mau memberikan sebutir, sebutirnya kaki kakek demi mengobati luka, menghabiskan uang 1 miliar untuk membelinya, dan lagi menyetujui Ando untuk mengobati penyakit tangan anaknya." Melihat obat dewa, ini ternyata membuat Bernard menghabiskan banyak uang, orang-orang perlahan mengerumuni, ingin melihat pancaya, yang membuat dokter dewa tergerak hatinya itu apa. Kotak mewah begitu dibuka, ada aroma obat yang langsung menyebar keluar. Hanya melihat di dalam kotak diletakkan 2 butir pil tradisional berwarna hitam, salah satunya sudah dipotong setengah, digunakan oleh Bernard. Bernard mengeluarkan sebuah pisau giok, memotongnya jadi sebesar kuku dengan hati-hati, dan mengopernya pada William dan Fresco, suruh mereka berdua coba. William merenung sebentar, lalu memasukkan pecahan obatnya ke dalam mulut. Pecahan obatnya meleleh begitu masuk mulut, dan raut wajah William juga semakin lama semakin takjub. "Bernard, ini sebenarnya obat dewa apa? Tulang rusuk dada kiriku sering samar-samar sakit, tapi sekarang semua sakitnya hilang." Fresco juga berekspresi terkejut. "Obat dewa? Benaran obat dewa? Setelah aku mengonsumsinya bagian paruku jadi sejuk, langsung jadi nyaman." Bernard bicara sambil tersenyum, "Sekarang sudah tahu efeknya kan?" Wajah William memuja, tidak berani mendekat, takut napasnya mengotori obat dewa, bicara dengan hormat, "Panacea ini terlalu manjur, kalau Bernard bisa membuatnya, aku bersedia menghabiskan 20 miliar untuk membelinya." Bernard tersenyum pahit dan berkata, "Aku juga pernah meneliti resep obatnya, tapi sama sekali tidak terlihat, hanya tahu dia adalah teknik menghasilkan pil yang sudah hilang sejak lama, mungkin 2 butir obat dewa ini, sudah merupakan barang langka di dunia." Rocky melihat 2 pil obat itu, terdiam di tempat, lalu tersenyum pahit. "Bernard, obat ini, kamu beli dengan menghabiskan 10 miliar. Iya." Bernard menarik napas panjang, 10 miliar tidak banyak, bisa membeli panacea yang sudah hilang sejak awal seperti ini, aku rasa menghabiskan 20 miliar pun pantas. "Tuan Rocky, Anda juga bisa melihat asal mula 2 butir pil obat ini tidak biasa. Ando bilang orang yang melatih pilnya adalah master yang tersembunyi di dunia, usianya sudah 150 tahun lebih, dia berlutut 3 hari 3 malam di luar tempat tinggal master yang terpencil, baru membuat master tergerak hatinya, membelinya dengan harga 20 miliar. Hari kedua setelah dia beli obat, master sudah meninggalkan tempat tinggal untuk pergi mengembara, mungkin kehidupan ini akan sulit bertemu." William berseru, "Master ini, mungkin adalah master abadi. Menghabiskan 10 miliar untuk beli sebutir pil dewa, uangnya memang tidak banyak." Magi tadi minta maaf pada Rocky, walaupun salut dengan ilmu medisnya, tapi begitu terpikir ilmu medisnya lebih tinggi dari kakek, pokoknya tidak senang. Dia melihat ekspresi Rocky aneh, seperti menahan tawa, tidak tahan untuk berkata, "Hei, kamu tertawa apa? Apakah kamu juga tidak memandang pil dewa, kamu bisa melatihnya?" Rocky terdiam sebentar, melihat semuanya memandanginya, hanya bisa bilang, 2 butir pil obat ini aku yang latih, Bernard, kamu sudah ditipu oleh Ando." Nada bicaranya baru turun, seluruh ruangannya hening.
Sekitar 10 mata, semuanya sedang menatapnya bersamaan, semuanya seperti ditotok. Bernard terkejut di tempat, langsung tidak bisa fokus, setelah agak lama baru bicara dengan terkejut, Master Rocky, pil dewa yang langka ini, benaran kamu yang melatihnya? Magi menganga, tubuhnya seperti dibuat terdiam. Rocky menganggukkan kepala, menceritakan semua prosesnya, hanya bilang dirinya dulu belajar sebuah buku teknik medis kuno, melatih obatnya untuk mengobati luka ayah mertuanya. Setelah selesai bicara, Rocky melengkapi satu kalimat lagi, obat ini digunakan untuk mengobati luka jatuh ayahku, jadi aku mengurangi beberapa bahan resep obatnya, terhitung benda cacat, tidak disangka Ando malah menggunakannya untuk menipu uang, benar-benar tidak tahu malu. Selesai bicara, kumpulan orang sekali lagi terdiam. Bernard senang sampai tidak bisa berkata-kata, jenggotnya tidak berhenti bergetar. William juga melongo, hatinya tiba-tiba merasa sangat senang. Berharga sekali dirinya menjilat Rocky, ini seperti menjilat sebuah kaki emas. Fresco juga seketika terkejut, dia sebelumnya masih komplain banyak hal pada pamannya terhadap pamannya yang berusaha keras untuk berhubungan baik dengan Rocky, merasa dengan posisi keluarga Wang, sama sekali tidak perlu untuk merendahkan nada bicara di hadapan Rocky, tapi sekarang dia benar-benar salut. Orang hebat seperti Rocky ini, mau cari di mana di dunia? Paman hebat. Rocky melihat orang-orang terdiam di tempat, berkata, obat seperti ini aku masih bisa melatihnya, juga tidak sulit, sampai waktunya nanti ku beri kalian satu orang sebutir. Master Rocky, Anda benar-benar penyelamat keluarga Wang kami. William bersemangat sampai bicara hal tidak masuk akal, melihat Rocky berdiri, langsung memindahkan sebuah bangku kemari sendiri, menggunakan lengan bajunya untuk mengelap, Master Rocky silahkan duduk. Fresco juga buru-buru mengangkat segelas teh, memberikannya ke hadapan Rocky dengan hormat, Master Rocky sudah haus kan, cepat minum teh. Kalau orang luar lihat, paman dan keponakan keluarga Wang yang bermartabat di kota Gopo, melihat pemandangan sekarang sedang berebut untuk menjilat Rocky, mungkin akan merasa hancur pandangannya. Master Rocky, Anda benar-benar master abadi ya? Bernard mengeluh dari lubuk hatinya. Walaupun dia hidup 50 tahun lagi, paling banyak juga hanya bisa menyentuh kaki belakang Rocky yang sekarang. Wajah Magi memerah, tadi dia masih tidak begitu salut, tapi sekarang dia benar-benar salut. Dia tersadar, bicara dengan marah, Ando benar tidak tahu malu, bahkan menipu 10 miliar kakekku. Bernard bicara dengan muram, obat dewa yang dilatih Master Rocky, 10 miliar memang tidak banyak. Tapi Ando ternyata berani menggunakan obat dewa Master Rocky untuk menipu, bahkan mengarang kebohongan, benar-benar keterlaluan. Penyakit tangan anaknya, aku putuskan tidak akan mengobatinya lagi, juga akan memberitahu kelakuan tidak terpujinya pada dunia medis China Nangwang. William juga bicara dengan marah, orang jahat ini, mulai sekarang keluarga Wang, memutuskan hubungan dengan Ando. Masalahnya, aku juga akan mempublikasikannya pada teman dunia industri, tidak akan membuat transaksi apapun lagi dengannya. Fresco juga diam-diam senang, untuk sejak awal sudah membatalkan pernikahan dengan Mia. Sekarang Ando sudah menyinggung dunia medis China di Nangwang, dan namanya rusak di dunia industri, mulai hari ini kalau ingin bangun lagi mungkin akan sulit. Rocky berdiri, berkata, Bernard, obat ini memang berguna untuk luka dalammu, tapi dia kurang beberapa bahan resep obat, merupakan obat cacat, tidak bisa menyembuhkan luka dalammu seutuhnya. Setelah aku kembali, aku akan melatih beberapa pil obat yang utuh, sampai waktunya kamu konsumsi, luka dalamnya akan sembuh sepenuhnya. Maaf merepotkan Anda Master Rocky. Wajah Bernard dipenuhi rasa terima kasih, membungkuk pada Rocky sedalam-dalamnya. Pupil mata Magi juga bergerak, tadi dia masih marah dengan Rocky, tapi sekarang sudah hilang seutuhnya. Dia maju, bicara ke Rocky dengan wajah merah, Kak Rocky, terima kasih. Bab 137. Kecuali kamu mendapatkan 2 miliar. Bernard berkata, Master Rocky, Anda tidak di dunia medis tradisional China, tapi saya sudah bergelut puluhan tahun, juga punya sedikit koneksi dan kehormatan. Budi baik Master Rocky, saya tidak bisa membayarnya, mulai hari ini kalau Anda perlu bahan obat apa, atau ingin melakukan sesuatu, silakan perintahkan saya saja. Rocky menganggukkan kepala dengan pelan.
Jangan lihat Bernard hanya dokter medis tradisional, tapi keluarga Zhou di bidang medis, adalah dewa medis nomor satu. Kalau soal koneksi dan sumber daya, mungkin keluarga Wang pun tidak menandinginya. Bisa ada bantuan dari keluarga Zhou, mulai hari ini dirinya cari bahan obat untuk latihan, akan jadi lebih mudah. Dia membuat Bernard untuk bantu mengawasi panacea di dunia, dan mengingatkan orang-orang untuk merahasiakan tentang hari ini, dan meninggalkan rumah keluarga Wang. Dan saat Rocky baru pergi, Paman Ali juga perlahan bangun. Bernard buru-buru menghampiri untuk memeriksa, mendapati bahwa nadi Paman Ali yang terluka, ternyata disambung lagi, dirawat beberapa saat akan sembuh sepenuhnya, tidak bisa tidak tambah salut. Dewa medis Nangwang nomor satu bukanlah aku, tapi Master Rocky. Rocky meninggalkan rumah keluarga Wang, pergi ke pasar beli sedikit sayur diskonan, dan menentengnya pulang. Dia keluar begitu lama, kalau tidak beli sedikit sayur pulang, ibu mertuanya Jenny pasti akan memarahinya jalan-jalan. Rocky pulang ke rumah, melihat orang rumah semuanya duduk di ruang tamu, suasananya muram. Jenny melihat Rocky pulang, matanya melotot baru mau mengomel, tapi melihat tangannya menenteng sayur, bicara dengan tidak senang, kamu beli sayur saja harus begitu lama, benar-benar tidak guna. Dewi mengerutkan alis dan berkata, Ma, Jenny baru tidak mengomel. Rocky menenteng dan meletakkan sayurnya di meja, bertanya, kalian sedang mengobrol apa, begitu serius? Andrew berkata, berita kota Gopo yang sangat besar hari ini, kamu masih belum tahu. Berita apa? Perusahaan Future tiba-tiba menyatakan bangkrut, perusahaan yang bekerja sama mulai membatalkan kontrak, penagih utang juga datang berbarengan seperti sudah janjian. Direktur Firdaus kehilangan semuanya dalam satu malam, punya utang 200 miliar lebih di luar, sejak awal sudah digertak oleh para penagih utang sampai lompat dari gedung, baru saja diselamatkan dengan susah payah. Hati Rocky cuek, berlagak tidak tahu apa-apa, bicara dengan terkejut, iyakah? Andrew menggeleng-gelengkan kepala, mengeluh, sebelumnya Firdaus di kota Gopo, juga orang yang berpengaruh, punya uang dan kekuatan, juga tidak tahu dia sudah menyinggung siapa, sehingga jatuh sampai tahap ini. Dia memang pantas. Wajah Dewi dingin, sedikit pun tidak kasihan. Jenny berkata, tidak tahu juga siapa, bisa-bisanya membuat Direktur Firdaus bangkrut, pasti orang besar dari kota Wasa. Dewi melihat Rocky, tiba-tiba teringat ancamannya terhadap Firdaus kemarin, setelah itu Firdaus langsung bangkrut, hatinya terlintas sedikit curiga, bertanya, Rocky, apa kamu tahu orang besar yang disinggung Firdaus siapa? Tidak tahu. Raut wajah Rocky terkejut, bicara sambil menggaruk belakang kepalanya, Firdaus lagi pula bukan orang baik, dikerjai orang juga sangat wajar. Jenny jadi dipenuhi kemarahan melihatnya bingung, bicara pada Dewi, ngapain kamu tanya dia? Rocky sudah membuat kita diusir dari rumah oleh Christy, kerjaan kalian berdua pun hilang, berikutnya bagaimana hidupnya? Ma, kamu bicara apa sih? Dewi bicara dengan tidak senang. Andrew juga batuk kering dengan kencang, berkata, Rocky sekarang bantu orang untuk lihat fans gue, perhiasan yang kamu kenakan, dan villa yang sedang direnovasi, kan semuanya dia yang hasilkan. Kamu pergi jalan-jalan naik kabin first class, juga karena teman kenalan Rocky. Pekerjaannya itu benar. Dia itu sedang menipu orang. Jenny membela diri, lihat Feng Shui bisa lihat selamanya, kalau orang membalas, mencari masalah dengan kita bagaimana? Kecuali 1 bulan dia bisa mendapat 2 miliar, kalau tidak ia tidak kerja dengan benar. Rocky menahan, hampir saja ingin memberitahu Jenny. Dia sekarang sudah investasi di belasan perusahaan, profit setiap bulan, 2 miliar hanya uang pecahan. Ke dapur cuci piring. Jenny memaki. Rocky menahan marah, berjalan ke dapur untuk cuci piring. Dewi mengikuti dari belakang, menghela napas dan berkata, Mama beberapa hari ini berkeliaran di villa keluarga Liu, mengambil beberapa perhiasan emas pulang, sama sekali pasrah terhadap Christy. Hari ini Ando bicara tidak sedikit hasutan di depan Mama, Mama langsung berpihak pada mereka, jadi pulang langsung tidak senang denganmu. Aku tahu. Rocky cuci piring sambil tersenyum pahit. Ibu mertuanya sendiri, memang tipe orang yang galak di rumah tapi lembut di depan publik. Dia di depan Christy takutnya setengah mati, berusaha menjilat mati-matian,
tapi setelah pulang malah berlagak. Aku saja yang cuci. Dewi menaikkan lengan pakaiannya. Rocky langsung bilang, tidak usah, aku saja yang cuci. Dewi berkata, besok ada temanku yang pulang dari luar negeri, bisa memberi beberapa pekerjaan untuk mengembangkan ruang kerjaku, besok aku tidak makan di rumah, kamu kurangi masakannya. Rocky menolehkan kepala dan bertanya, apa perlu aku temani kamu pergi? Tidak perlu. Dewi menggelengkan kepala, dia adalah teman SMA ku dulu, ibuku dan ibunya juga teman, tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena teman, dan temannya Jenny, Rocky juga jadi tenang. Dan besok dia juga ada urusan, menyuruh William memimpin untuk mengundang beberapa orang makan, membicarakan masalah. Pagi hari kedua, Rocky datang ke restoran Gobes. Aslan menyambut sendiri di depan pintu, dan sejak pagi sudah menolak pengunjung, khusus di booking demi acara makan-makan hari ini. Rocky lebih awal 15 menit, tapi tidak disangka orang yang diundang semuanya sudah sampai, dan lagi menyambut bersama di depan pintu. Dia tersenyum, menyapu pandangannya ke orang-orang, kalian datangnya cepat sekali, kapan sampainya? William langsung bicara sambil tersenyum dengan sopan, Master Rocky, jarang-jarang Anda sendiri mengundang semuanya makan, kami juga datang lebih cepat sedikit, supaya tidak menghambat hal besar Anda. Rocky menganggukkan kepala dengan pelan, berkata, kalau begitu masuklah. Saat Rocky berjalan masuk ke restoran Gobes, sebuah mobil sport melewati pinggir jalan. Mia duduk di mobil, melihat bayang tubuh Rocky dengan terkejut, mengucek matanya dengan tenaga. Matanya tidak rusakkan. Orang yang tadi dikelilingi, dan berjalan masuk ke restoran Gobes, tampaknya sangat mirip dengan Rocky si pengecut itu. Mia, kamu lihat apa? Ando bertanya. Pak, orang itu agak mirip Rocky. Begitu membahas Rocky, tatapan Ando jadi benci, melihat dengan dingin dan berkata, kamu tidak lihat, identitas orang yang masuk makan itu semuanya apa? Bahkan aku tidak berhak untuk makan di meja yang sama dengan mereka, Rocky mana mungkin. Benar juga, aku pasti salah lihat. Mia juga menghina, pengangguran seperti Rocky ini, dia bahkan tidak berhak untuk mengangkat sepatu beberapa bos ini. Wajah Ando muram dan tidak bicara, dia sekarang kesal dan marah, sama sekali tidak bisa mengurus Rocky. Anak laki-lakinya Mike, tangan kirinya dibuat cacat oleh Rocky di rumah lama keluarga Liu. Dia kesulitan menemukan dewa medis Nangwang nomor 1, Bernard, memenuhi kesenangannya dengan membeli 2 pil obat, tadinya Bernard sudah setuju untuk mengobati tangan anaknya, tapi tidak disangka di tengah jalan ada apa. Bernard bahkan berani mengomelinya, licik dan tidak tahu malu, tidak hanya menolak untuk mengobati penyakit anaknya, bahkan bersekongkol dengan dunia medis daerah Nangwang, untuk menolaknya bersama. Dan lagi keluarga Wang juga mempublikasikan kemana-mana, orang yang punya hubungan bisnis dengan keluarga Liu, keluarga Wang tidak melayani semuanya, sampai para pelanggan satu persatu membatalkan kontrak dengan keluarga Liu. Rieol Group sekarang dalam kekacauan, langsung menjadi tikus jalan. Ando panik sampai mencari kabar kemana-kemana, tapi tetap tidak bisa menemukan alasannya, benar-benar tidak tahu bagaimana Rieol Group hampir bangkrut dalam satu malam. Tadinya begitu Dewi pergi, sudah ada banyak pelanggan yang ikut membatalkan kontrak, sekarang benar-benar rugi besar. Untung Christy membuat keputusan dengan cepat, langsung menarik Jenny, menyuruhnya menasehati Dewi untuk kembali kerja di perusahaan, walaupun hanya pasang nama juga tidak apa, akhirnya membuat sebagian pelanggan putar balik, mempertahankan hubungan. Teman Mike semuanya teman untuk bersenang-senang, di saat genting sama sekali tidak bisa membantu, Ando tidak bisa tidak kembali lagi ke perusahaan, mengorbankan martabatnya untuk mencari pelanggan. Sekarang dia pusing setengah mati, mana bisa melihat apakah bayangan orang ini Rocky atau bukan. Dan lagi, juga pasti tidak mungkin si cacat itu. Bab 138. Melengkapi jalan untuk istri. Di dalam ruang pribadi, mejanya dipenuhi makanan enak. Orang yang ditraktir Rocky tidak banyak, tapi semuanya adalah tokoh yang punya peran penting, selain William, masih ada Jinu, Jordan bos dari Pavilion Treasure, dan 7-8 orang teman yang mereka panggil kemari. Beberapa teman ini semuanya adalah tokoh publik dunia bisnis yang besar dan terkenal, tokoh yang bisa membuat perubahan besar dengan menghentak-hentakkan kaki di kota Gopo.
Biasanya ingin mengundang salah satu dari beberapa orang ini untuk makan, merupakan hal yang sangat sulit, bahkan pemimpin kota turun tangan sendiri, mereka tidak tentu bisa datang, tapi hari ini semuanya datang berkumpul. Pemandangan para bos berkumpul di satu tempat seperti ini, selain konferensi industri setahun sekali, benaran belum pernah ada. Setelah orang-orang duduk di bangku, Rocky langsung bicara ke intinya, maksud kedatangan hari ini, Direktur William sudah menjelaskannya pada semua sampai jelaskan. Jelas. Jordan langsung menganggukkan kepala, sebenarnya tidak perlu Master Rocky memerintahnya sendiri, kami sendiri juga pasti akan melakukan semua yang bisa dilakukan. Rocky tersenyum, bicara sambil mengangkat gelas, kalau begitu aku tos semuanya segelas, terima kasih semuanya sudah mengeluarkan tenaga. Tangannya baru bergerak, orang-orang yang duduk di meja juga mengangkat gelasnya satu persatu, takut terlambat selangkah. Ginu mengangkat gelas dengan dua tangan, langsung bicara sambil tersenyum, Master Rocky terlalu segan, masalah kecil, masih sengaja mengundang kami makan, saya malu. Master Rocky punya budi baik pada keluarga Qin, saya sengaja mempersiapkan sebuah hadiah kecil, mohon Master Rocky menerimanya. Nada bicaranya baru menurun, hati William seketika tidak senang. Jelas-jelas acara makan dia yang bentuk, tapi si Ginu ini malah sengaja mengjilat, mencari cara untuk menyenangi Rocky. William tidak mau kalah, juga bicara sambil tersenyum dengan tenang, kebetulan sekali, keluarga Wang juga mendapat kebaikan budi Master Rocky, kali ini juga mempersiapkan sedikit hadiah kecil, sebagai tanda hormat, terima kasih atas bantuan Master Rocky. Selain mereka berdua, orang-orang di tempat juga mulai mengeluarkan hadiah yang sudah disiapkan sejak awal. Rocky menyapu sekilas, alisnya mengernyit. Yang diberikan semuanya adalah hadiah yang berlimpah, tapi Jordan pemilik Pavilion Treasure malah memberikan sebuah kompas Feng Shui emas asli, pinggirannya ada saimefane, batu agate merah dan batu permata lainnya, dan lagi di depan kompasnya warna-warni, terlihat sekali kalau itu barang antik yang berharga. Sedangkan William dan Ginu, juga tidak tahu apakah saling terhubung, hadiah mereka berdua ternyata tabrakan. Hadiahnya adalah mobil mewah. Rocky membuka mulut untuk bicara, hari ini aku memanggil semuanya datang, untuk berterima kasih pada semuanya sudah bantu keluar tenaga, kalian malah memberikan hadiah berlimpah seperti ini. Peribahasa berkata tidak boleh sembarangan menerima pemberian orang lain, hadiah ini aku harus menerimanya, atau tidak. Dia seperti senyum dan tidak senyum, raut wajah orang-orang malah berubah, takut membuatnya tidak senang. William ketakutan, buru-buru menjelaskan, Master Rocky, kami semua menghormati Anda, meminjam takdir kuno Anda, makanya bisa bergelut dengan mendominasi di kota Gopo. Hadiah-hadiah ini, adalah rasa terima kasih dari lubuk hati semuanya kepada Master Rocky, lain kali kami tidak akan membuat keputusan seenak kami lagi. Orang-orang juga seketika tegang, semuanya tidak berani buka mulut, dalam ruangan jadi hening. Melihat sikap hormat semuanya, hati Rocky juga puas. Hari ini selain William dan yang lain, masih ada beberapa tokoh industri besar yang dia tidak kenal. Dia menggunakan ucapan untuk memecahkan keheningan, supaya orang-orang ini tidak mengucapkan hal yang berbeda dengan hatinya. Tapi, melihat semuanya begitu hormat, Rocky juga sudah menebak, sebelumnya William dan yang sudah mengingatkan mereka. Ya sudah, hadiahnya aku terima, tapi jangan diulangi lagi. Rocky bicara, lalu mengeluarkan sebuah kotak giok dari dekapannya, karena sudah menerima barang kalian, kalau begitu aku juga ingin membalas setiap hadiah dari orang. Ini adalah pil obat yang aku latih, punya efek kuat untuk menguatkan tubuh, setiap orang satu butir. Di depan mata William tiba-tiba berkilau, bicara dengan bersemangat, Master Rocky, ini adalah pil dewa yang lalu itu. Bukan pil dewa, hanya saja lebih kuat sedikit daripada pil obat biasa. Rock bicara dengan datar, untuk mengobati tekanan darah tinggi, hyperlipemia, penyakit kencing manis, gagal ginjal semuanya tidak jadi masalah, tapi kalau untuk membangkitkan kematian sudah tidak mungkin. Pil obat ini dilatih sesuai dengan jenis yang diberikan pada ayah mertuanya terakhir kali. Bahan resepnya juga sama dikurangi sedikit, karena takut tubuh manusia biasa tidak bisa menahannya, setelah mengonsumsinya efeknya malah berbalik. William sejak awal sudah tahu efek luar biasa dari pil obat ini,
tidak bisa menahannya, langsung menghampiri untuk mengambil sebutir, bersemangat sampai wajahnya memerah. Ginu juga sudah mendengar tentang pengobatan keluarga Wang, juga buru-buru mengambil sebutir, terus berterima kasih pada Rocky. Dan sisa tokoh terkenal mendengar pil obat yang sedikit lebih kuat dari pil obat biasanya, dari mulut Rocky, ternyata bisa mengobati tekanan darah tinggi, penyakit kencing manis, hatinya terkejut seperti tsunami. Beberapa penyakit yang dia sebutkan ini, walaupun sering dijumpai, tapi semuanya adalah penyakit yang sulit di dunia kedokteran modern, tidak usah bilang makan obat pun tidak sembuh, bahkan ke luar negeri pun tidak bisa mengobati sampai ke akarnya. Terlebih, penyakit kencing manis yang juga disebut kanker yang tidak mati, sama sekali tidak ada obatnya. Tapi di tempat Rocky, malah seperti demam. Ada orang yang setengah percaya setengah tidak, tapi saat merenung, orang lain sudah maju untuk rebutan, juga ikutan lari ke sana. William memegang pil obat dengan hati-hati, wajahnya sangat senang. Dia memberikan sebuah Lamborghini seharga 40 miliar, sama sekali tidak rugi. Hanya dengan sebutir pil obat, sudah tidak ada harganya. Terakhir kali dia sudah melihat efek dari pil obat, hanya dengan sedikit saja sudah bisa membuat semua sakitnya hilang. Obat ini benar-benar bisa dibilang sebagai panacea turun-temurun keluarga Wang, di saat genting bisa menyelamatkan nyawa. Rocky melatihnya dengan hitungan per kepala, 1 butir setiap tangan. Pil obat ini tidak berharga, total harga bahannya kira-kira hanya 200.000 saja, hanya saja teknik latihannya sudah hilang, selain dia, orang biasa juga sama sekali tidak bisa menghasilkannya. Ginu memberikan sebuah Aston Martin ONE 77, dia bukan ingin menjilat, tapi dia tulus ingin berterima kasih pada Rocky. Sejak setelah terakhir kali Rocky membantu keluarga Qin untuk menghilangkan iblis, keluarga Qin langsung kedatangan keberuntungan terus, hanya dalam 2 bulan ini sudah berhasil mendapatkan 2 bisnis besar di atas 200 miliar, pekerjaannya sangat banyak, tidak ada habis-habisnya. Paman dan keponakan Kenny dulunya menghina Rocky, sekarang dia sedang sibuk mempersiapkan kantor cabang, langsung memuja Rocky sampai bersujud padanya. Kenny tadinya tidak percaya dengan keberadaan supernatural, bahkan tidak sembahyang Dewa Guanggong, sekarang dia bahkan sengaja membuat sebuah tablet peringatan umur panjang untuk Rocky di kantornya, setiap hari melayani dengan membakar hiyo. Rocky mengundang tokoh besar dunia industri kota Gopo datang, semuanya karena berhubungan dengan industri pembangunan, tujuan utamanya adalah meminta mereka membantu studio kerja Dewi, untuk mengembangkan usaha dan koneksinya. Dia tahu Dewi sedang menahan napas, ingin membuahkan hasil dengan usahanya sendiri, untuk menunjukkannya pada perusahaan Rieol. Tapi dari kenyataannya, tidak ada koneksi, tidak ada modal, tidak mungkin bisa bergelut dengan terang-terangan di dunia arsitektur. Lagi pula, dia juga tidak ingin melihat Dewi melakukan hubungan sosial dengan Direktur Firdaus demi pekerjaan seperti terakhir kali. Setelah makan, semua orang menunjukkan akan melakukan semua yang mereka bisa, dan lagi akan merahasiakan identitas Rocky. Rocky juga sangat puas. Setelah selesai makan, Rocky berjalan keluar restoran, William dan yang lainnya sedang berkerumun di sekitarnya, saling antar dengan sopan. Saat dia sedang mau melewati zebra cross, tiba-tiba mendengar suara panggilan yang terkejut. Rocky. Hati Rocky jadi muram. Ini adalah suaranya Dewi.